Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisis Kaluci dengan NIM 11076200091. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang landasan kurikulum 1975 untuk memenuhi penilaian tugas akhir dari mata kuliah pengembangan kurikulum yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Atip Sotibi Hidayat, Magister Pendidikan. Berikut ini adalah penjelasannya. Pengertian dari kurikulum. Kurikulum diartikan dengan suatu program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan, dan dirancangkan secara sistematik atas dasar norma-norma yang berlaku yang dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi tenaga pendidikan dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, yang perlu kalian ketahui bahwa konsep kurikulum itu yang pertama adalah berkembang sejalan dengan perkembangan teori dan praktek pendidikan. Kemudian, yang kedua adalah bervariasi sesuai dengan aliran atau teori pendidikan yang dianut. Dalam perjalanan sejarah sejak tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami perubahan, yaitu dimulai dari tahun 1947 sampai tahun 2022. Transformasi ini merupakan konsekuensi logis dari adanya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Pembangunan nasional menjadi salah satu hal yang melatar belakangi lahirnya kurikulum 1975. Kurikulum 1975 bersifat sentralistik dan sekolah tinggal menjalankan bentuk kurikulum yang disusun oleh pemerintah pusat. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan utama, yaitu landasan kurikulum 1975. Dalam perancangan kurikulum tentu harus mempunyai sebuah landasan atau langkah awal untuk menyusun kurikulum, karena landasan merupakan pandangan awal dalam pembentukan rancangan yang mendasari sesuatu sehingga dapat mencerminkan baik buruknya suatu rencana tersebut. Terdapat 4 landasan kurikulum 1975. Yang pertama, landasan filosofi. Yang kedua, landasan sosial budaya. Yang ketiga, landasan psikologis. Dan yang keempat, landasan yuridis. Berikut ini adalah masing-masing penjelasannya. Yang pertama, landasan filosofis. Maksud dari landasan filosofi yaitu pentingnya filsafat dalam menjalankan kurikulum di lembaga sekolah. Karena filsafat berarti berpikir secara radikal yang mencakup keseluruhan hingga mendasar, yang dapat menjadi pandangan kehidupan, yaitu Pancasila, yang bertujuan untuk memajukan kehidupan bangsa. Sehingga perwujudan dalam pendidikan perlu adanya keterkaitan antara tujuan Pancasila dengan pendidikan di Indonesia, karena Pancasila sebagai pedoman. Nah, berdasarkan landasan filosofinya, kurikulum 1975 ditunjukkan atas dasar pendidikan. Namun, pada tahun 1975, pengaruh politik dari pemerintahan era Orde Baru tidak bisa diabaikan, mengingat kuatnya pengaruh politik dari pemerintah pada saat itu. Yang kedua, landasan sosial budaya. Pendidikan ialah proses untuk membentuk peserta didik untuk mudah berinteraksi sosial dan menuju manusia yang berbudaya. Kebudayaan adalah hasil dari cipta, rasa, dan karsa. Manusia menuju dalam 3 gejala, yaitu ide atau gagasan, karena setiap manusia itu mempunyai pola berpikir, di mana tempat kebudayaan mereka berada dapat berupa interaksi antara dirinya dengan lingkungannya. Yang ketiga, yaitu landasan psikologis. Pendidikan yang berhasil adalah pendidikan yang dapat merubah tingkah laku peserta didik menuju lebih dewasa, baik intelektual, mental, moral, fisik, maupun sosial. Sehingga kurikulum juga disusun untuk mengubah perilaku peserta didik. Yang keempat, landasan yuridis.
dalam kurikulum 1975. Landasan yuridis atau landasan hukum pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari peraturan perundangan yang berlaku, yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Peranan landasan yuridis dalam pendidikan adalah memberikan rambu-rambu tentang bagaimana sistem pendidikan dan manajemen pendidikan dilaksanakan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Landasan yuridis dalam pendidikan didasarkan pada hukum yang bertujuan untuk memperbaiki dan mengatur pendidikan di Indonesia. Adapun landasannya terdiri dari 3. Yang pertama, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 008-D-U-1195 dan Nomor 008-E-U-1975. Kurikulum tersebut secara bertahap akan mulai berlaku pada tahun 1976. Kiranya perlu disadari oleh semua pemimpin di sekolah dan guru bahwa maksud utama dari disusunnya kurikulum ini adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Yang kedua yaitu KPTD MPR RI nomor 4/MPR/tahun 1973. Pendidikan nasional berdasarkan atas Pancasila dan bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian, dan mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Nah, yang ketiga berdasarkan Surat Keputusan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 079-10-1975 didirikan Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sarana Pendidikan yang bertugas yang pertama, merumuskan prinsip penyempurnaan dan pengembangan kurikulum, prasarana dan sarana pendidikan dan kebudayaan pada semua jenis dan jenjang pendidikan. Adapun tugas terakhir yaitu menilai semua kegiatan perencanaan, penyusunan, dan pengembangan kurikulum dan sarana pendidikan dan kebudayaan, baik yang diselenggarakan sendiri maupun yang diselenggarakan oleh unit-unit lainnya dalam lingkungan departemen. Itulah landasan yuridis dalam kurikulum 1975. Nah, itulah dia informasi yang dapat saya berikan mengenai landasan kurikulum tahun 1975. Dari apa yang sudah saya jelaskan, semoga dapat bermanfaat bagi kalian yang sudah mendengarkan dan menonton video ini. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.